الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'alim, tazakkara wa tazkir, wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif al-imam an-Nawawi fi kitab al-arba'in an-nawawiyah nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fi darain amin ila anqal. Al-hadits as-sadis an Abi Nu'man an Abi Abdin Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umuru mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ayarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita sampai pada hadis ke-6, diriwayatkan oleh Abi Abad yakni Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang mana bahwasanya dia mengatakan, saya mendengar langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya perkara yang dihalalkan dalam syariat itu jelas. Artinya semua dari umat Islam tahu apa saja yang dihalalkan, bahwasanya makanan-makanan yang halal, minuman yang halal, rezeki yang halal, itu jelas. Kemudian wal harama bayyin, dan yang diharamkan juga oleh Nabi Muhammad dan dalam syariat Islam juga jelas, bahwa khamar haram, kemudian ada binatang-binatang yang memang haram dimakan seperti binatang buas yang memiliki taring dan lain-lainnya. Artinya semua yang diharamkan Allah juga sudah jelas bagi kita. Tinggal yang di tengah-tengahnya nih, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wa bainahuma umuru mushtabihat, dan di antara perkara yang halal dengan yang haram ada perkara yang namanya syubhat. Mungkin abu-abu, hadirin. Dibilang halal enggak jelas, dibilang haram juga enggak jelas. Artinya ini adalah perkara yang dikhawatirkan, yang mana kita enggak tahu, ini perkara syubhat. Kalau jelas halal atau jelas haram, wadih bagi kita. Cuman yang syubhat ini yang jadi masalah. Makanya hadirin, contoh perkara syubhat. Jadi ini ada suatu perkara dibilang halal tapi nggak ada tanda-tandanya, dibilang haram juga nggak ada tanda-tandanya. Nah, ini contoh kayak orang menyembelih ayam, hadirin. Ayam disembelih dengan cara yang dibenarkan syariat, yang menyembelih orang Islam, disembelih dengan zakat syar'iyah, memotong bagian daripada khulgu dan mariknya, maka ayam tersebut hukumnya halal dimakan. Kita kalau nyembelih ayam halal dimakan. Tapi kalau ayam mati kemarin, ayam tiren, atau yang nyembelih orang non muslim, maka hukum ayamnya haram, najis, jadi dihukumkan bangkai, hadirin. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya yang menyembelihnya itu kita nggak tahu ini orang muslim atau bukan? Kemudian cara penyembelihannya dibenarkan syariat atau enggak? Sebab hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, contoh, bukan saya nakut-nakutin, Contoh seperti ayam potong yang dikeluarkan dari pabrik.
Ini kan gimana sih proses pemotongannya? Beb, nggak mungkin dipotongin satu-satu begini. Pakai mesin, ya, pakai alat, sehingga dia dalam 1 jam atau dalam 2 jam itu berhasil menyembelih ribuan ekor ayam, hadirin. Gimana caranya? Saya pernah lihat, hadirin, di televisi. Prosesnya itu, jadi itu ayam hidup tuh digantung, kaki di atas, palanya di bawah. Ya. Sudah digantungin semua, nanti masuk proses tuh, dia tinggal pencet tombol doang. Ya, ketika dia pencet tombol, jalan nih. Ya. Subhanallah, dalam berapa proses, tahu-tahu tuh ayam udah mati kesembelih. Maka ketika diselidiki lagi, hadirin, tentunya kalau ini ayam hidup dijalankan seperti itu aja, ini juga sesuatu yang agak meragukan. Kenapa? Sebab potongannya sama semua, ya. Menunjukkan ini ayam disembelihnya dalam keadaan nggak sadar. Jadi kalau di dalam keadaan sadar, kita tahu ayam pasti meronta-ronta. Kalau seandainya bergerak, mungkin kepotong bukan cuma di leher, ada yang kepotong di badan, ya kan? Tapi ini kok bisa kepotong bagian leher semua, hadirin. Jadi ternyata itu ayam ketika dijalankan pakai mesin, nggak langsung ke mesin potong, Pak. Direndam dulu di air yang ada setrumnya, ya. Sehingga dibikin pingsan tuh ayam. Begitu pingsan baru disembelih, makanya rata semua di bagian lehernya. Nah, cuman masalahnya, hadirin, ini ayam yang di setrum ini kita nggak tahu, mungkin pingsan, mungkin dia mati, iya kan? Kalau pingsan doang halal, oke, boleh dimakan. Tapi kalau seandainya mati, ini kan hukumnya kayak ayam bangkai kemudian disembelih, ya najis. Nah, makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi untuk membedakan ini ayam masih hidup apa udah mati, kata ulama, sebenarnya gampang aja. Jadi kalau ayam yang hidup, kalau disembelih itu damnya masfuh. Apa masfuh? Damnya itu mengucur keluar, ya. Keluar dengan deras, itu menunjukkan kalau ini hewan masih hidup waktu disembelih. Tapi kalau ayam sudah mati disembelih, darahnya nggak bakal mengucur kayak gitu, cuma ngalir doang, hadirin. Nah, cuman siapa yang mau ngeliatin satu-satu? Ini masih darahnya ngucur atau cuma menetes begitu aja. Nah, makanya hadirin, model kayak begini juga masuk dalam kategori subhat, ya. Walaupun dibilang Habib, ini setrumannya nggak terlalu besar loh, setrumnya nggak mematikan ayam. Iya, siapa tahu, ya. Ya, kita nggak tahu. Kadang kita anggap nih perkara nggak mematikan, tapi subhanallah, mungkin terkadang kuasa Allah berkata lain, hadirin. Nah, makanya hadirin, kalau orang-orang dulu, mereka kalau pengen nyembelih ayam itu, Bu, Pak, dia beli ayam hidup, nggak mau beli ayam mati, ayam udah disembelih. Dia beli ayam hidup, dia jaga 1 minggu kemudian baru disembelih, ya. Jadi bukan ayam hidup bawa pulang disembelih, enggak, 1 minggu kemudian baru disembelih. Kenapa? Untuk membersihkan daripada makan yang dimakan sebelumnya. Jadi orang-orang dulu tuh saking khawatirnya, Bu, dari makanan yang subhat, itu ayam hidup dibeli, dikasih makan dulu sama dia, sehingga makanan yang sudah dimakan sebelumnya sudah tergantikan dengan makanan yang halal yang baru, ya. Setelah 1 minggu baru disembelih. Kenapa? Biar yakin halal, ya. Cuman kita sih, waduh, kalau gitu repot ya, ya. Cuman ala kulli hal, hadirin, ini cuman sekedar contoh. Makanya dahulu waktu kita belajar di Hadramaut, ya, itu ada ayam potong dari luar import lebih murah jauh dibandingkan ayam potong dalam negeri, hadirin, ya. Jadi kalau ayam potong di sana mungkin 1 ekornya bisa 40.000, 50.000. Kalau ayam impor cuma 20.000, hadirin, hampir setengahnya. Tentunya orang-orang di sana yang lagi sulit bakal beli ayam impor. Nah, impornya ini yang jadi masalah. Kenapa? Yang mengimpornya itu adalah dari negara Prancis dan Brazil. Pertanyaannya, ini yang nyembelih orang Islam apa bukan? Walaupun tertulis label halal, Pak, ya. Ayam dari Prancis, ketika didatangkan tuh ayam, hadirin, dibungkusnya labelnya halal. Cuman ternyata label halal ini, hadirin, di dalam pandangan ulama syariat ini pun juga belum memastikan benar halal atau enggak, ya. Belum bisa memastikan. Makanya di situ ulama-ulama kita mengatakan walaupun mahal nggak apa-apa deh, yang penting jelas halal. Tapi kalau saya ayam impor ini kita nggak tahu ini halal apa haram, najis atau bukan. Nah, sama halnya dengan kita lihat tempat apa namanya, orang-orang jual ayam potong, ya, atau
seperti fried chicken dan lain-lainnya, hadirin. Ya, seperti fried chicken di mana-mana itu kan tiap hari berapa ribu ayam tuh, berapa ratus ayam. Satu outletnya doang itu bisa ratusan ekor ayam, hadirin. Nah sekarang ada berapa outlet atau berapa banyak toko? Ya, jadi sehari itu pabriknya bisa menyembelih mungkin puluhan ribu ekor ayam untuk dibagikan ke outlet-outlet tersebut. Nah makanya di sini hadirin, itu bukannya haram tapi masuk dalam kategori subhat. Ya. Jadi ya kalau bisa Bu, Pak, ya cari yang benar-benar halal. Kalau emang itu ya jangan sering-sering lah. Beb, saya juga makan ayam itu. Iya, cuma jangan sering-sering deh. Jangan sering-sering. Kenapa? Perkara subhat. Maka di sini hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan di dalam hadis, innal halala bayyin. Yang halal itu jelas. Wal harama bayyin. Yang haram itu jelas. Wa bainahuma umuru mustabihat, dan di antara halal dan haram perkara yang subhat. Kemudian Nabi nyatakan, ya, dinyatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang nggak ngerti, ya, nggak ngerti ini benar halal atau enggak. Ya. Cuman dikasih label halal berubah jadi halal. Padahal perkara subhat. Famanittaka as-subhat faqad istabra ali dinihi wa irdih. Nabi bilang barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari perkara subhat, maka dia telah menjaga kehormatan agama dan dirinya. Ya, jadi benar-benar itu orang-orang yang warok, yang hati-hati. Jadi nggak sembarangan makanan masuk dalam perutnya, hadirin. Makanya disebutkan di dalam hadis, orang-orang yang punya sifat warok ini mereka khawatir kalau masuk makanan haram. Disebutkan di dalam hadis, man akalal haram fannar aula bih. Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka neraka lebih pantas bagi dia sebagai tempatnya. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, man akalal haram saat jawarihu sya'am aba. Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya juga bakal berbuat haram. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti itu akan terbawa, hadirin, sehingga dia gampang melakukan maksiat. Jadi kalau keseharian kita suka maksiat, maka coba pikirin makanan apa yang kita makan kemarin. Ya. Khawatir ada makanan subhat, ada makanan haram, sehingga membuat anggota tubuh kita jadi pengen maksiat terus. Ya. Makanya dulu pernah di zaman sahabat, Nabi nyatakan, hadirin, kata Rasulullah, nanti bakal datang masanya Dajjal di akhir zaman, yang mana semua perekonomian itu dimonopoli sama Dajjal. Jadi Dajjal hanya memberikan kepada pengikutnya. Adapun orang yang tidak mengikuti Dajjal, maka dilarang untuk mencicipi sedikit pun dari makanan yang ada. Sehingga Dajjal ini, Bu, Pak, dalam hadis Rasulullah, itu makanan semua dimonopoli. Jadi semua orang pengikutnya dikasih. Yang punya iman pada Allah, yang tidak mau mengikuti Dajjal, maka dilarang mencicipi sedikit pun dari makanan yang ada. Fitnah. Ya. Sehingga akhirnya satu sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau saya hidup di zaman tersebut gampang aja ya Rasulullah. Gimana? Saya pura-pura aja jadi pengikut Dajjal. Ya. Kemudian saya makan, udah kenyang, ya saya beriman lagi sama Allah. Ya. Dajjal kan penipu, kita tipu balik ya Rasulullah. Kata Nabi, siapa yang bisa jamin kalau dia makan makanan Dajjal nanti bisa balik lagi? Ya. Sebab makanan itu, Bu, maksudnya sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Jadi kalau orang biasa makan haram, perilakunya buruk. Perilakunya buruk, nggak peduli sama orang, bahkan sama keluarga, bahkan dengan orang sekitar. Ya. Maka di situ kenapa biasa makan haram? Maka Nabi bilang, kalau engkau mencicipi makanan Dajjal, siapa yang bisa jamin kau bisa kembali lagi ke dalam iman? Coba lihat. Yang ada bakal ngikut Dajjal terus. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian orang-orang yang beriman nanti hidup di zaman tersebut, ya, maka kalian pergilah ke dalam hutan, maka setiap waktu makan Allah bakal kirimkan hewan untuk kalian sembelih. Jadi udah dapat makanan halal, jangan khawatir. Dajjal cuma nipu, yang pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ, wa man ibtaga fi subhat faqad istabra li dinihi wa irdih.
Orang yang biasa bisa menjaga dirinya dari perkara subhat, maka orang tersebut akan menyelamatkan agama dan juga dirinya. Kemudian sebaliknya, waman waqa'a fi subhat, tapi orang yang melakukan perkara subhat, makan makanan yang subhat, minum minuman yang subhat, berperilaku yang subhat, maka di sini hadirin, waman waqa'a fi subhat, Nabi menyatakan faqad waqa'a fil haram, maka dia bakal terjerumus kepada perkara yang haram. Subhat, kalau orang subhat itu biasanya itu dia santai sekali dua kali, lama-lama biasa akhirnya melakukan yang haram. Seperti contoh hadirin, dikenal dengan waraknya Badui, mungkin pernah kita sampaikan kepada antum ya. Jadi ada satu orang Badui baru pulang dari masjid, ketemu temennya bawa 1 ekor kambing, terus bilang sama orang Badui ini, Badui tolong dong, ane mau menumpang nyembelih kambing di rumah ente. Gal marhaba, silakan di belakang rumah saya disiapin tempat. Maka dibawa nih kambing ke dalam rumah, ke belakang rumah orang Badui ini. Pas masuk situ, nih orang bilang yang bawa kambing, pinjemin golok dong, saya nggak bawa golok buat nyembelih kambing. Dibilang gal marhaba, dipinjemin golok. Disembelih nih kambing, dikuliti itu kambing. Selepas dibersihkan, disembelih itu kambing, dia siap untuk dimasak. Maka dia bilang lagi nih, Badui, gal lebih apa lagi? Boleh minjem alat masak nggak? Kenapa? Saya mau numpang masak di sini. Badui ini bingung, nih dari tadi kau minta, artinya dia bisa bawa pulang, kenapa masak di rumah? Gal marhaba deh, pinjemin panci, pinjemin segala macam. Dia bilang airnya mana? Air dari sumur. Ngambil air dari sumur. Kemudian bilang lagi kepada Badui, Badui apa? Ini nggak mungkin kambing dimasak cuma dengan air, perlu bumbu. Terus ya minta deh bumbu masak dari rumah ente, dikasih semuanya. Jadi orang cuma modal daging kambing, Badui nyiapin segala macam kebutuhannya hadirin. Ketika mulai dimasak, Badui ini bingung, penasaran, nih orang kenapa numpang masak di rumah saya. Ditanya, fulan gelebek, ente kan punya rumah, kenapa numpang masaknya di rumah saya? Maka temennya bilang, Badui, tolong jangan cerita ke siapa-siapa ya. Kenapa? Ini kambing boleh nyolong. Dia bilang, astagfirullah, kambing nyolong masak di rumah saya? Dia bilang, betul, sebab nyolong dari tetangga saya sendiri. Kalau saya masaknya di rumah ketahuan. Jadi ya udah, saya numpang masak di rumah ente. Jadi biar nanti kalau udah matang baru saya bawa pulang. Orang Badui geleng kepala bilang, astagfirullah, kambing boleh nyolong masak di rumah saya, ini perkara haram. Kata temennya, udah ente kalau nggak mau makan diem aja, jangan ngoceh. Kata Badui, ya udah. Badui ibu ngeliatin temennya masak sambil baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Pas kambing udah mulai mau matang, dibuka tutup panci, aroma kecium. Ini Badui kebetulan lagi lapar, belum makan malam hadirin. Ngecium aroma kambing enak banget. Mulai dilihatin, kadang diintipin, udah matang belum? Belum, ntar lagi. Pas udah matang hadirin, temennya bilang, ente mau nggak? Dia bilang, tunggu dulu, kata Badui. Yang boleh nyolong apa sih tadi? Ya kambing boleh nyolong. Tapi kalau kuahnya airnya dari mana? Dari sumur ente. Bumbunya dari rumah ente. Pancinya punya saya, panci punya ente. Kayu bakar juga punya ente. Jadi yang haram cuma dagingnya doang katanya. Kuahnya halal. Oh kalau begitu ane minta kuahnya aja deh katanya. Kuahnya aja dia mau, dagingnya jangan, dagingnya haram katanya. Kalau marhaba kata temennya. Ketika dituang pak, temennya goyangin sedikit panci, sehingga ada potongan daging jatuh ke dalam wadahnya Badui. Ketika jatuh ditanya, tunggu dulu sebentar. Dia bilang, kenapa lagi? Ini daging jatuh sendiri apa yang dijatuhin katanya. Dia bilang jatuh sendiri. Oh kalau jatuh sendiri halal katanya. Coba lihat. Jangan. Ini artinya mempermainkan hadirin. Jadi kalau memang orang-orang yang punya sifat wara, hati-hati, maka dia benar-benar terselamatkan tuh agamanya, terselamatkan dirinya. Makanya di sini barang siapa yang terjerumus kepada perkara syubhat, akhirnya bakal terjerumus kepada perkara yang haram. Dengan alasan kuahnya syubhat, halal. Tapi begitu dagingnya jatuh sendiri bilang, wah ada halal juga ntar.
adalah haram ya. Karra'i yar'a haulal hima. Kata Nabi seperti penggembala kambing yang menggembalakan kambingnya di sekitar tanah milik orang lain. Ya. Ini kayak kita punya 10 ekor kambing kita gembalain, sebelah kanan ladang milik orang, sebelah kiri ladang milik orang. Siapa yang bisa jamin kambing kita nggak numpang makan di ladang sebelah? Ya. Ini kambing kita arahin biar jalan lurus, ada aja kambing lompat ke sebelah. Mungkin nginjek rumput orang, mungkin makan rumput di sebelah sini. Siapa yang bisa jamin? Sulit. Nah makanya hadirin, orang yang menjaga diri dari perkara yang haram padahal dia melazimkan perkara subhat, dia biasa makan yang subhat, biasa minum yang subhat, terus mau jaga diri dari perkara haram, susahnya seperti pengembala kambing jagain kambingnya biar nggak makan rumput sebelah. Sulit. Karra'iyar ahaulal hima yushiku ayar ta'afi. Siapa yang bisa jamin kambingnya nggak nginjek rumput orang sebelah? Hakada. Kemudian Nabi bilang, ala inna likulli malikin hima. Kemudian hadis berikutnya lanjutannya, ketahuilah bahwa setiap malik, penguasa, pemilik itu ada hima, ada batasan-batasan daerah kekuasaannya. Raja punya batasan daerah kekuasaan. Ala likulli malikin hima wa himallahu maharimuh. Dan batasan dalam penghambaan diri kepada Allah adalah perkara yang diharamkan Allah. Artinya barang siapa yang nginjek perkara yang haram atau melakukan perkara yang haram, sama aja udah melanggar batasan yang udah dibatasi oleh Allah. Kalau udah melanggar batasan, siap menerima hukuman ya. Makanya dinyatakan jangan sekali-kali kita meremehkan perkara yang haram, walaupun sedikit, walaupun sepele, jangan. Sebab itu melanggar dari batasan yang sudah ditentukan Allah. Siapapun yang melanggar akan diberi hukuman ya. Makanya hadirin ya, ini ucapan bukan cuma dari segi makanan doang Pak, tapi bahkan ucapan kita, perbuatan kita. Ada perkara yang halal, ucapan yang halal, ada ucapan yang haram, ada ucapan yang subhat ya. Begitu juga perbuatan, ada perbuatan yang halal, ada perbuatan yang haram, ada perbuatan yang juga subhat. Makanya di situ jaga diri kita, jangan melakukan perkara yang haram atau subhat. Kemudian Nabi bilang, gal ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ini ada mudghah, gumpalan daging. Iza saluhat saluha sairul jasad. Kalau dia benar, maka semua badan benar. Kalau dia rusak, semua badan juga rusak. Apa itu al-qalb? Disebutkan al-qalb di sini hadirin, yang dimaksud adalah sanubari. Cuman diperumpamaan dengan daging yang ada di tubuh kita. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kebaikan kita atau keburukan kita tergantung dari hati kita. Ucapan kita Bu yang kita ucapkan, perbuatan kita yang kita lakukan, pandangan mata yang kita lihat, tergantung hatinya masing-masing. Jadi kalau seandainya hatinya bagus, ucapannya bagus, perbuatannya bagus, gerak-geriknya bagus. Tapi kalau hatinya kotor, buruk, maka ucapannya juga buruk, perbuatannya juga buruk. Makanya kita kalau pengen nilai diri kita, bukan nilai orang ya, nilai diri kita, nih hati saya udah bersih belum sih? Lihat gimana perilaku kita, gimana ucapan-ucapan kita. Sebab apa yang kita ucapkan itu adalah terjemahan dengan apa yang ada di hati kita. Innal lisan turjumanul janan. Lidah itu adalah penterjemah dari isi hati. Jadi kalau orang ngomong biasa lepas begitu, bukan dibuat-buat, itu bisa kita nilai atau kita bisa menilai diri kita baik atau buruk hati kita. Kalau isinya baik, nasihat, zikir, tanda hatinya bersih. Tapi kalau zikirnya malas, gosipin orang seneng, waduh, ini tanda hatinya juga buruk hadirin. Makanya di situ kebaikan dan keburukan fisik kita tergantung dari kebaikan buruknya hati kita. Taib. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu arda anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim rawahu Muslim. Taib. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abi Aus Tamim Ad-Dari. Ini Tamim Ad-Dari hadirin, sahabat Nabi yang mana
pernah melihat sosok Dajjal. Tadi kita cerita tentang Dajjal, ini Tamim Ad-Dari ini sahabat yang pernah melihat sosok Dajjal. Jadi pernah beliau ini mengarungi lautan, kapalnya karam, terbawa ombak sampai ke satu pulau yang gak dikenal sama dia. Ya. Ketika sampai ke satu pulau itu, subhanallah ketemu dengan makhluk yang aneh. Ini makhluk yang aneh bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fusha. Kemudian dia bilang, engkau ikut saya masuk ke dalam goa. Maka ketika masuk ke dalam goa, kata Tamim Ad-Dari, saya melihat ada sosok badan manusia berbadan besar, matanya satu, tangannya terikat satu tangan yang satu terikat dengan satu rantai, yang satu udah lepas, yang kanan masih ikat, yang kiri udah lepas, hadirin. Maka saat saya berjumpa dengan sosok ini, orang itu tuh memandang saya dan mengatakan, dia bilang, engkau ini dari umatnya siapa? Kata Tamim Ad-Dari, ditanya kayak gitu. Faqala ana ummah Habibi Ahmad, Habibi Muhammad, saya adalah umat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini berkata, oh sudah diutus dia? Kata Tamim Ad-Dari, iya, saya sahabatnya. Maka tiba-tiba orang ini pun menghela nafas dan mengatakan, oh sebentar lagi saya lepas. Ya. Maka ditanya, engkau ini siapa? Kalau ana Dajjal yang bakal jadi fitnah buat umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman. Maka Tamim Ad-Dari begitu berhasil kembali ke kota Madinah setelah berbulan-bulan, hadirin. Ya. Begitu balik ke kota Madinah, cerita sama Rasulullah. Maka Rasulullah kalau cerita tentang sosok Dajjal, Pak, pasti meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari. Saya dapatkan dari Tamim Ad-Dari, sosok Dajjal ini kayak begini, matanya seperti ini, sifatnya kayak begini. Maka Tamim Ad-Dari bilang, kalau semua sahabat ngambil sanad ke Rasulullah, tapi kalau untuk urusan Dajjal, Nabi ngambil sanad ke saya, katanya. Ya, jadi saya mencerita pada Rasulullah. Taib. Ini Tamim Ad-Dari, beliau pernah bilang dalam hadis, katanya Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Di sini perlu kita pahami dulu, Bapak Ibu sekalian, apa sih tujuan nasihat? Tujuan nasihat itu adalah memperbaiki keadaan orang yang tadinya jauh biar bisa dekat dengan Allah. Memperbaiki keadaan orang yang tadinya buruk bisa berubah jadi baik. Itu tujuan nasihat. Jadi kalau kita paham tujuan nasihat, maka kita dalam penyampaian nasihat pun juga dengan niat yang tulus. Dan nasihat itu bisa tersalurkan dengan dasar mahabbah, karena rasa cinta, bukan karena kebencian. Jadi nggak ada Bapak Ibu sekalian orang ngasih nasihat cuman sambil benci, enggak. Itu bukan nasihat, itu ngejek namanya. Ya. Tapi kalau nasihat itu kita coba bayangin, kalau anak kita buat salah, kita bakal tegur, kita bakal nasihat. Dasarnya apa? Mahabbah. Nah kita pun juga kalau ingin memberikan nasihat kepada sesama kita, tanamkan asal dasar kita ini, tujuan nasihat itu adalah mahabbah, rasa cinta, bukan kebencian. Ya. Tapi kalau karena benci memberikan nasihat, ini bukan nasihat, tapi ngeledek namanya, ya, mengejek. Makanya di situ hadirin, ya, perlu kita perhatikan tujuan daripada nasihat. Nabi bilang, agama itu adalah nasihat. Jadi memang pondasi agama kita nasihat. Ya, Islam itu disebarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad untuk Nabi memberikan nasihat kepada umat, mengajarkan, mengajak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya perkara nasihat, sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, kecuali orang yang beriman, yang beramal saleh, yang saling berwasiat pada kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Wasiat ini artinya nasihat. Jadi penting bagi kita, Bu, Pak, ini at-tanasuh, sebab ini udah mulai jarang sama kita. Zaman sekarang orang dimikirin masing-masing, yang penting diri saya. Jangan. Kita saling sebarkan nasihat, tanasuh, saling mengingatkan, memberikan nasihat dengan adab. Yang terima nasihat juga jangan marah. Orang kalau ngasih nasihat, tanda nih orang sayang sama kita. Iya kan? Contoh, Bu, Pak, kalau ada orang lagi tiduran, tahu-tahu ada ular berbisa mendekat.
Ada kelajengking yang berbisa mendekat kepada orang yang sedang tidur ini. Terus kita ngelihat, kita bangunin nih orang. Kita bangunkan, Pak bangun. Di samping Bapak ada ular berbisa. Di samping Bapak ada kelajengking yang berbahaya. Ketika dia bangun lihat benar ada ular, ada kelajengking, kira-kira ini orang marah apa bahagia? Bahagia, senang. Terima kasih sudah diselamatkan saya. Kalau saya nggak bangun, saya bisa dipatuk ular, bisa meninggal nih. Orang bakal senang. Nah, hendaknya juga hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, kita kalau nerima nasihat dari orang, ini orang pengen nyelamatin kita. Jadi jangan ngomel. Ini kadang kita kalau dinasihatin ngomel duluan ya. Dia orang ini sok memberikan nasihat, siapa dia? Bagusan ibadahnya juga saya. Ini salah nih, penyakit nih. Ini kalau ibaratnya kalau ada orang dinasihatin ngomel-ngomel, dinasihatin marah-marah, sama dengan orang waktu kita bangunin sampingnya ada ular, bukannya terima kasih, yang ada kita dicaci maki sama dia. Ini lain kali yang kayak gini jadi bangunin lagi, Pak, biarin aja dipatok ular dia. Ini orang dinasihatin biar bener, dia ngomel. Jadi adinu nasihat, agama itu nasihat. Gulna liman, buat siapa ya Rasulullah ini nasihat? Qala lillah, untuk Allah. Artinya bukan kita nasihatin Allah, bukan, tapi nasihatkan umat biar mau dekat dengan Allah, biar mau balik kepada Allah, biar mau nyembah Allah. Hadza lillah. Wali rasulihi, memberikan nasihat untuk Rasulullah, bukan nasihat untuk Nabi Muhammad, bukan, tapi maksudnya bikin umat biar cinta sama Nabi Muhammad, biar senang sama Rasulullah, biar bisa ngidupin sunnah. Wali kitabihi, bukan nasihatin Al-Quran, tapi kita nasihatin orang biar mau kembali pada Al-Quran, biar baca Quran, biar pahami Al-Quran. Wah kata, kemudian baru Nabi bilang wa aimmatil muslimin wa ammatihim, dan memberikan nasihat buat pemimpin kaum muslimin dan juga kepada orang awamnya kaum muslimin. Artinya nasihat kepada kedua pihak, nasihat buat pemimpin, nasihat buat rakyat. Jangan kita cuma mikirin rakyat nggak pernah nasihatin pemimpin, salah. Begitu juga sebaliknya, ada nasihat pemimpin mulu yang dibahas, rakyat nggak pernah dibahas, juga salah. Jadi nasihat buat keduanya. Dulu hadirin, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan bersama Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ketika berjalan bersama Sayyidina Umar ibn al-Khattab, tiba-tiba datang satu orang Yahudi, menarik ridaknya Nabi dengan sekuat tenaga, sampai berbekas lehernya Nabi sampai merah, ditarik dengan sekuat tenaga, kemudian mencaci maki Rasulullah. Dia bilang, ya Muhammad iqdi dainak, hei Muhammad bayar hutang dong. Memang keluarga Abdul Muttalib ini bisanya cuma ngutang tapi nggak mau bayar. Kebetulan Nabi memang ngutang sama orang Yahudi ini, hadirin. Dicaci maki Rasulullah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab nggak kuat, Pak, ngelihat Nabi Muhammad dicaci maki kayak gini, marah Sayyidina Umar, dihunuskan pedang. Ketika dihunuskan pedang, Nabi pun memegang tangan Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, ya Umar ibn al-Khattab, kalau engkau melihat kejadian kayak begini, tugasmu adalah berikan nasihat pada kedua pihak. Berikan nasihat kepada saya dan berikan nasihat kepada dia. Bilang sama saya, ya Nabi Muhammad, kalau benar punya hutang, bayar dong, jangan kagak bayar. Dan ketahui ya Umar, sebenarnya hutang saya masih belum jatuh tempo, masih 3 hari lagi. Perjanjiannya memang kita pakai tempo, mestinya dia nagih itu kalau udah jatuh tempo. Cuman saya lihat kayaknya dia lagi butuh, ya udah nanti saya bayar. Dan nasihatin dia juga, hei Yahudi, kalau mau nagih utang caranya baik-baik, bukan dengan nyaci maki, bukan dengan kekerasan, kan bisa nagih baik-baik katanya. Jadi tugasmu ya Umar begini nih, nasihatin kedua pihak, bukan cuma nasihatin ke satu pihak terus membela pihak yang ini, jangan. Walaupun yang ini benar yang itu salah, tetap kita ini harus memberikan nasihat kepada keduanya, bukan nasihat kepada salah satu pihak. Nah ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dulu guru kami pernah ditanya, Al Habib Umar waktu dakwah ke daerah Australia sana, kebetulan di sana ada kelompok memang orang-orang yang Islamfobia, yang mereka ini sangat anti Islam. Kebetulan ada presenter TV ini selalu memojokkan Islam. Subhanallah, kesempatan wawancara dengan dia nih.
Ngelihat Habib Umar dengan pakaiannya dakwah di Australia, ini kan aneh. Ya. Orang-orang lagi benci Islam, tahu dia datang bawa Islam. Dan presenter ini orang paling terkenal di Australia karena selalu memojokkan Islam. Pas duduk dengan Habib Umar, ngobrol dia. Di antara pertanyaannya itu udah acara live ini. Di antara pertanyaannya dia bilang, ya Habib Umar, dibilang negeri Yaman kan sekarang lagi perang nih. Itu waktu lagi awal-awal perang tuh tahun 2013 atau 2014 hadirin. Perang saudara antara masa rakyat dengan pemimpin. Ini kan sekarang ini lagi ribut antara pemimpin dengan rakyatnya. Saya mau tanya, engkau ini ulama di pihak mana? Apakah di pihak rakyat memerangi pemimpin, atau justru sebaliknya engkau ini di pihak pemimpin membela pemimpin menyalahkan rakyat? Ini kan pertanyaannya Bu, ibarat ini pertanyaan yang menyudutkan ya, salah jawab urusan gawat. Habib Umar bilang, tugasnya kami ini ulama gak memihak kepada siapapun, lah memihak pemimpin wala memihak kepada rakyat, tapi tugas kami adalah memberikan nasihat kepada keduanya, memberikan nasihat buat pemimpin, memberikan nasihat kepada masyarakat, sebagaimana dahulu Nabi mengingatkan Sayyidina Umar dalam kasus tadi itu yang kita ceritakan. Ya Umar, tugas ente nasihatin saya juga nasihatin dia, bilang nasihatin saya, ente kalau punya hutang bayar, ente kalau pengen lagi caranya baik-baik. Begitu juga sebaliknya sekarang di masa kita hadirin, kalau memberikan nasihat dia pemimpin, amanah dong, yang adil dong, berpikiranlah untuk turun ke masyarakat ke bawah dan bilang sama masyarakat, ente juga kalau mau minta sesuatu mintanya baik-baik. Maka berikan nasihat kepada keduanya, ini baru benar, inilah nasihat yang sesungguhnya. Jadi kalau seandainya kita mihak sini bukan nasihat namanya, ya, bukan nasihat. Nasihat itu adalah memberikan nasihat keduanya biar kembali baik, ya, buat kembali baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terakhir dalam memberikan nasihat itu juga ada perlu strategi, ya, strategi dalam menyampaikan nasihat. Jadi nasihat itu bukan yang penting kita sampaikan, enggak, tapi dalam strategi tersebut itu bakal berdampak baik, ya, nasihat yang kita sampaikan ini berhasil atau enggak hadirin. Contoh begini, terkadang Bapak Ibu sekalian, ada orang enggak bisa dengar ucapan kita. Ini kalau saya nasihatin yang ada urusannya berantem, ya. Kalau saya nasihatin urusannya jadi makin parah. Coba cari orang yang disegenin nama dia. Oh, Ustadz kalau ngomong sama dia disegen sama Ustadz nih. Kalau Ustadz yang ngomong mungkin lebih aman. Udah, nggak perlu kita nyampein Pak. Kita sampaikan ke Ustadz, ini orang dengar ucapan ini, tolong kau berikan nasihat. Ya. Maka sang Ustadz bakal memanggil dia, memberikan nasihat, bakal berubah. Sebab tujuan nasihat itu kan intinya ngerubah. Yang buruk jadi baik, yang jauh bisa jadi dekat kan gitu. Jadi nggak mesti dari kita. Nasihat itu nggak perlu harus dari mulut kita. Kalau memang dampaknya baik dengan mulut kita, sampaikan dengan mulut kita. Tapi kalau bakal berdampak buruk, cari orang lain yang disegeni nama dia. Hakada. Ini hadirin, sebagaimana dahulu Sayyidina Hasan dan Husain, cucunya Nabi Muhammad, ketika usia mereka baru 6 dan 7 tahun setelah wafatnya Nabi ini Bu. Jadi ketika sedang main, maklum anak kecil, dahulu itu Masjid Nabawi nggak sebesar sekarang, ya. Masjid Nabawi itu nggak sebesar sekarang hadirin. Kemudian tempat wudhunya itu, ya, mereka tuh masih ada kolam. Jadi para sahabat tuh kalau pengen wudhu di kolam, kemudian sholat ke masjid. Kebetulan kolam tempat wudhu dekat rumahnya Hasan dan Husain, ya. Jadi ketika Hasan Husain lagi main, ngelihat ada satu orang tua datang berwudhu, wudhunya nggak sempurna, nggak kebasuh wajah semuanya, kan wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah berarti sholat juga nggak sah. Maka Hasan waktu melihat kayak begini bilang sama Husain, Husain, kau lihat orang tua ini? Dia bilang betul, ini wudhunya nggak sah nih. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ini perlu kita ingetin. Cuman kalau anak kecil umur 6 tahun, umur 7 tahun mau nasihatin orang tua, kira-kira didengar nggak sama orang tua? Enggak. Ini orang tua boleh bilang, ente tahu apa sih nak? Baru umur 7 tahun sok nasihatin orang tua. Nah, maka di sini Sayyidina Hasan dan Husain bikin strategi hadirin. Apa strateginya? Mereka berdua pura-pura ribut tentang masalah wudhu di depan orang tua ini. Ya. Hasan bilang,
teriak nih Hasan biar orang tua dengar. Ya Husain, wudu saya yang benar, wudu ente yang salah. Kata Husain, la ya kakakku Hasan, wudu ane yang benar, wudu ente yang salah. Sehingga memancing orang tua ini melihat Hasan dan Husain lagi ribut. Biasa orang tua senang kalau dijadikan hakim. Maka kata orang tua ini, ya Hasan, Husain, kenapa ribut? Bilang, paman, saya berwudu tapi disalahkan sama Husain. Terus dia yang aku wudu, dia yang benar, wudu saya yang salah. Padahal sebaliknya. Kata udah nggak usah ribut. Dia bilang, begini deh, kata ini orang tua. Saya ini nggak bakal bisa membedakan, nggak tahu mana yang benar mana yang salah kalau saya belum lihat. Kata Hasan, kalau gitu ya paman, tolong perhatikan wudu saya ya. Kalau ada yang kurang, bilangin. Maka kata sang paman, oh silakan wudu ya Hasan. Kenapa? Pengen jadi hakim nih orang tua. Maka Sayyidina Hasan pun berwudu begitu sempurnanya hadirin. Dengan adabnya, dengan sunnahnya, dengan zikirnya, dengan taslisnya, meniga kalikan basuhan. Sehingga nih orang tua kagum lihat nih anak usia 7 tahun tapi wudunya udah sempurna. Udah kelar wudu Hasan, nih paman tertegun hadirin, kagum. Kata Husain, paman, giliran saya, tolong liatin wudunya saya. Kata ini paman, silahkan ya Husain. Husain pun berwudu sama dengan wudunya Hasan, nggak ada bedanya. Sebab satu guru hadirin, berwudu dengan sempurnanya, dengan baik adab dan sunnahnya. Sehingga nih orang tua kagum lihat wudunya Husain. Kemudian setelah wudunya Husain, orang tua ini bilang, ya Hasan ya Husain, wudu kalian semuanya benar, wudu paman kayaknya yang salah katanya. Tolong dong kata ini orang tua, Hasan, Husain, sekarang giliran paman berwudu, tolong ingetin kalau ada yang kurang. Mulai deh dia berwudu ulang. Hasan ingat, paman, nih sebelah sini kurang kebasuh, paman sebelah ini nggak kena air, harus kena air nih. Sehingga anak kecil bisa memberikan nasihat buat orang tua. Dengan apa? Strategi dalam berdakwah, strategi dalam memberikan nasihat. Kemudian juga dalam memberikan nasihat Bapak Ibu sekalian, bukan dengan kasar, keras lah, tapi dengan lemah lembut. Kita Bu, kalau salah orang bilangin kita baik-baik, enak nggak? Enak. Tapi kalau bilangin kepada kita sambil ngomel, kadang sampai nyaci maki kita nggak bakal dengar nasihat dia. Kalau ada orang kita lagi salah nih, bilang, Pak, yang baik itu nggak begitu, sebaiknya harus seperti ini. Itu pun juga memberikan nasihat, bukan depan umum. Kalau memberikan nasihat depan umum, Bapak Ibu sekalian, itu bukan nasihat, itu namanya fadhihah, bongkar aib orang. Tapi nasihat itu arba'yun, 4 mata, sini, Anda mau duduk sama ente, mau ngobrol sebentar aja. Terus kita nasihat, ini bagus. Tapi kalau kita ambil mikrofon, kita bilang, ih fulan, engkau salah ya. Nah, ini bukan nasihat, bukan nasihat yang kayak begini. Jadi nasihat itu bukan di depan umum, kemudian juga lemah lembut hadirin. Dulu pernah ada satu ulama datang kepada Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini sultan, raja. Datang kepada Harun ar-Rasyid, ini ulama ini gergetan. Sehingga waktu berdiri di depan Harun ar-Rasyid, ya Harun ar-Rasyid, ittaqillah, kalau kau melakukan ini neraka tempatmu, kau bakal disiksa oleh Allah. Diomelin panjang lebar namanya ulama, sambil ngangkat suara. Ini ulama. Harun ar-Rasyid dengar nih ulama ngomong sambil ngangkat suara, ditegur, hehehe, tunggu sebentar, berhenti, jangan ngomong dulu. Ini ulama terdiam. Kenapa? Dia bilang, Suf, ente ini tidak jauh lebih baik dibandingkan Nabi Allah Musa. Nabi Musa lebih baik dari ente loh. Dia bilang, betul Nabi, dan saya tidak seburuk Fir'aun. Fir'aun lebih buruk dari saya. Dia bilang, betul. Nah, kalau engkau tahu Nabi Musa lebih baik darimu dan Fir'aun lebih buruk dari saya, Allah pernah memerintahkan Nabi Musa datang ke Fir'aun, ya Musa, ya Harun, datangi itu Fir'aun, ucapkan kalimat yang lemah lembut. Fagula lahu qaulan layyina, ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, sebab kemungkinan Fir'aun bakal dengar ucapan ente. Nah sekarang ente tidak lebih baik dari Nabi Musa ngomong angkat suara, saya nggak lebih buruk dari Fir'aun engkau caci maki, sekarang kayaknya kau salah alamat deh katanya. Kalau Nabi Musa jadi suruh lemah lembut pada Fir'aun, mestinya ente jauh lebih lemah lembut kepada saya, bukan ngomel, bukan mencaci maki. Wah kata, nah begini juga kalau kita ngasih nasihat orang hadirin.
kepada siapapun lemah lembut, ya. Bukan dengan marah, ngomel lah. Kalau bisa nasihat itu dengan lemah lembut. Dulu Bapak Ibu sekalian, ada satu orang ulama, guru daripada guru kami, namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ya. Beliau tinggal di Jeddah. Walhasil dia pengen pergi ke Mekah. Kala itu belum punya mobil, jadi dia mesti naik taksi dari Jeddah ke Mekah, ya. Jadi kebetulan dia waktu pengen udah nyiapin semua perbekalan, ya, dimasukin barang-barangnya ke dalam koper, dia udah sepuh. Taksi datang. Kebetulan nih supir taksi anak muda berandal, ya, yang jauh dari agama, ya. Berhenti nih anak muda dengan sombong dan angkuhnya. Kata Habib Abdul Qadir, saya mau ke Mekah, berapa harganya? Dia bilang harga sekian. Kalau marhaba, udah deal nih harga. Kemudian Habib Abdul Qadir bilang sama supir taksi, Pak, hei anak muda, tolong dong koper aneh dimasukin ke bagasi, ya. Ini udah tua sebab Habib Abdul Qadir. Anak muda ini dengan angkuh dan sombongnya bilang, maaf ya, saya ini supir taksi bukan kuli, ya. Dan itu koper punya siapa? Punya aneh apa punya ente? Kata Habib Abdul Qadir bilang, ini koper punya saya. Kalau punya ente yang naikin sendiri, ya. Angkut tuh koper, masukin ke bagasi, aneh tinggal nganterin ini ke Mekah. Habib Abdul Qadir dengar kayak gini, Bu, nggak marah, senyum, gol, marhaba, marhaba. Coba kalau kita, ya, kita digini sama supir taksi bilang, udah begitu deh, Grab banyak bukan ente doang, ya. Tapi Habib Abdul Qadir dengar kayak begini, gol, marhaba. Dia angkat dengan susah payah itu koper, dinaikin ke bagasi, jalan. Habib Abdul Qadir duduk di depan, di samping supir nih. Setelah perjalanan mulai, Habib Abdul Qadir buka omongan pelan dengan lemah lembut. Nama ente siapa? Asalnya dari mana? Ya, kemudian juga berapa bersaudara? Udah nikah belum? Udah begini belum? Itu ucapan yang lemah lembut, Pak, Bu. Perjalanan dari Jeddah ke Mekah, ya, begitu sampai Mekah udah berubah nih supir. Nyampe ke Mekah, depan pintu hotel teman Habib Abdul Qadir mau nginep, ini supir yang anak muda tadi tuh dengan angkuh dan sombongnya sekarang kagak. Turun dari mobil, buru-buru lari bukain pintu mobil berHabib Abdul Qadir. Kemudian dia buka bagasi, dia yang angkut nih bagasi. Dia anterin nih koper sampai ke kamar. Ya. Kemudian mau pulang pakai cium tangan dulu. Padahal tadi angkuhnya bukan main. Begitu selesai Bapak Ibu sekalian, nih supir taksi ngapain? Langsung pulang ke rumah. Nyampe ke rumah ditemuin abahnya, diciumin tangan abahnya, dia minta maaf pada abahnya. Sampai abahnya nangis, ya Allah nih anak kok bisa berubah katanya. Ini anak sombongnya bukan main, ini anak angkuhnya bukan main, tapi sekarang minta maaf sampai nangis-nangis, sampai abahnya ikut nangis. Kata abahnya, nak, apa yang membuat kau berubah, nak? Maka cerita yang buat saya berubah tuh satu orang tua yang saya antarkan dari Jeddah ke Mekah. Nasihatnya begitu lembut, masuk ke hati, subhanallah. Saya duduk sama dia baru berapa saat udah pengen taubat sama Allah. Kata abahnya, kalau gitu antarin abah ketemu sama dia. Kenapa? Abah mengucapin terima kasih berkat dia anak-anak terselamatkan. Lihat hadirin. Jadi nasihat yang baik kayak begini nih, lemah lembut, kebaikan dari hati ke hati. Ini yang bakal memberikan pengaruh hadirin. Dan tahu nggak nasihat yang bakal berpengaruh apa? Nasihat yang bakal berpengaruh kalau kita udah praktekin pada diri kita. Jadi bukan cuma omongan, kita nggak pernah praktek hadirin. Tapi kita mulai dulu pada diri kita nih sebelum nasihatin orang. Kita benahi dulu diri kita, baru kita nasihatin orang. Itu bagus. Ini sama seperti contoh terakhir kisah di zaman Sayyidina Hasan Al-Basri. Di zaman masa Sayyidina Hasan Al-Basri hadirin, itu masa perbudakan tuh merajalela, Pak. Ya. Perbudakan merajalela. Padahal Islam tuh berusaha mengikis perbudakan. Makanya ada kafarah merdekakan budak, pahala merdekakan budak tuh segini pahalanya begitu luar biasa. Jadi itu usaha Nabi untuk mengikis perbudakan. Cuman setelah wafat Rasulullah, ya, ini orang-orang malah meningkat perbudakan. Sampai ada satu orang lihat kayak gini datang kepada Hasan Al-Basri. Ya Hasan Al-Basri, engkau seorang ulama, ucapan kau didengar. Tolong dong nasihatin kepada umat biar jangan memperbanyak perbudakan. Islam bahkan ingin mengikis perbudakan, biar mereka memerdekakan budak. Kata Hasan Al-Basri, kalau marhaba, insya Allah nih sampaikan kepada mereka. Subhanallah, ditunggu-tunggu, Bu. Selama 4 bulan ini Hasan Al-Basri nggak pernah nyinggung masalah budak sama sekali. Tapi ketika setelah 4 bulan
Hasan Al-Basri naik ke atas mimbar menyampaikan khutbatul Jum'ah, memberikan anjuran untuk memerdekakan budak dan ganjaran merdekakan budak. Ya. Dalam khutbahnya nih. Setelah sholat Jumat itu ribuan budak merdeka, hadirin. Ya. Ribuan budak merdeka, dimerdekakan. Kenapa? Orang terpengaruh dengan ucapan Hasan Al-Basri. Maka orang ini pun datang kepada Hasan Al-Basri. Ya Hasan Al-Basri, Masya Allah, nasihat engkau ini bisa didengar oleh masyarakat. Baru engkau turun dari mimbar selepas sholat Jumat, itu ribuan budak udah merdeka. Cuman saya mau tanya, kenapa baru ngomong sekarang? Kan aneh pesennya dari 4 bulan yang lalu, kenapa baru ngomongnya sekarang? Kata Hasan Al-Basri, sebab 4 bulan yang lalu waktu ente datang kemari minta aneh bicara tentang memerdekakan budak, aneh belum punya budak katanya. Jadi saya ngumpulin duit. Saya ngumpulin duit, begitu saya punya duit saya beli 1 budak tuh saya merdekakan. Artinya saya amalkan dulu, saya praktekkan dulu, baru saya berikan nasihat. Sebab nasihat kalau udah kita praktekkan pengaruhnya besar. Nah begitu juga kita Bapak Ibu sekalian, kalau ingin memberikan nasihat kita praktekkan. Contoh nasihat buat anak deh. Ya, nak baca Quran, kita omelin anak kita baca Quran. Cuman kita nggak pernah baca Quran. Ini anak nggak bakal mau baca Quran. Ya. Tapi kalau kita baca Quran, terus kita nasihatin, nak baca Quran, bakal berubah, bakal mau baca Quran. Kita sholat berjamaah di masjid, terus kita nasihatin, nak sholatnya di masjid berjamaah, ikut ke masjid. Tapi kalau kita bisa nasihat, cuman nggak praktekkan, hadirin, maka dampaknya nggak bakal besar. Maka insya Allah ini 2 hadis cukup buat kita. Jaga diri kita dari perkara subhat, kemudian juga jaga hati kita, dan juga berikan nasihat kepada sesama. Insya Allah ya Allah golongkan kita menjadi orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kusul ma'mul fir walidina walidikum amwatina amwatikum wa mutil muslimin ajmain. Ala hadhihi niyya kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawu fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.